Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin fi kitabihi risalatul mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita telah menyelesaikan kitab hikamnya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Kali ini pindah ke kitabnya beliau yang lain, yaitu kitab Risalatul Mudzakarah. Risalah Al-Mudzakarah. Mudzakarah itu saling mengingatkan. Jadi isinya adalah untuk saling mengingatkan. Diawali oleh beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang agar tetap teringat dalam ingatan kita dan mungkin bisa menjadi ilmu baru yang belum pernah mendengarkannya. Diawali kitab ini dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini salah satu ayat dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Nah, ketika kita membaca setiap awal surat itu membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Kalau surat At-Taubah kita nggak mengawalinya dengan Bismillah. Menurut Imam Ibnu Hajar, memulainya dengan Bismillah itu haram di awal. Memulai surat Taubat di awal dengan Bismillah haram. Tapi kalau di pertengahan surat hukumnya makruh. Kalau menurut Imam Ar-Ramli, mengawali surat At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim hukumnya makruh, di pertengahan sunnah. Kenapa kok bukan salah satu ayat dari surat At-Taubah? Bahkan ada yang mengatakan haram ataupun makruh mengawali surat At-Taubah dengan Bismillah, karena dalam surat At-Taubah itu menjelaskan tentang ayat peperangan, pembunuhan, murka Allah kepada musuh-musuh agama. Lah, ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim kurang cocok. Karena apa? Dalam Bismillah ada dua sifatnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sedangkan isinya tentang murka, seakan-akan bertentangan.
dengan ayat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu tidak termasuk daripada surat At-Taubah. Lah diawali dengan bismillah. Setiap pengarang mesti mengawalinya dengan bismillah karena untuk menjalankan perintahnya Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Wa fi riwayat abtar wa fi riwayat ajdam. Setiap perkara yang diperhatikan dalam agama tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu tidak sempurna. Apapun perkaranya, yang penting itu diperhatikan dalam agama, dibahas di dalam kitab-kitab tentangnya, maka ketika kita tidak mengawalinya dengan bismillah, tidak sempurna, kurang manfaat, kurang berkah. Kecuali kalau nggak ada di dalam pembahasan kitab-kitab tentangnya, memindah barang dari tempat ke tempat yang lain, nggak ada pembahasannya dalam kitab. Oh, kalau pindah barang itu pindahlah dari tempat pojok ke tengah, daono. Adanya kalau di klinik-klinik, itu nggak cocok ono gini, pindahan pinggir kono. Atau di mitos, tapi dalam agama nggak ada. Pindah barang terserah mau dipindah mana. Mau dipindah di bawah, mau dipindah di atas, bahkan mungkin antara bawah dan atas, ya. Di model terbang misalnya, ya, terserah. Nah, tapi yang ada, walaupun itu dari perbuatan yang mubah, walaupun dari perbuatan mubah, tapi di dalam kemubahan itu diperhatikan, maka disunahkan kita untuk membaca bismillah ketika mengawalinya agar manfaat dari apa yang kita lakukan, ya, keberkahan ada. Makan, perbuatannya mubah, perbuatan makan itu mubah, tapi yang dimakan itu ada pembahasannya, harus halal, jangan yang haram, bahkan yang syubhat. Karena ada, walaupun perbuatannya mubah, tapi dalam perbuatan mubah ini terkandung sesuatu yang diperhatikan, maka di situ kalau kepingin apa yang dimakan barokah, apa yang dimakan itu memberikan kemanfaatan, maka awalilah dengan bismillah. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, "Idza katabtum kitaban faktubu fi awalihi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha." Nabi bersabda, jika kalian menulis buku, maka tulislah di awal tulisan di dalam buku itu bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian menulisnya, bacalah. Jadi jangan sekedar cuma menulis, tapi sambil dibaca. Alasan lain untuk meniru Al-Quran, bukan meniru maksudnya isinya, kandungannya, karena nggak bisa ditiru siapapun. Tapi meniru
agar mendapatkan kemanfaatan, agar mendapatkan keberkahan. Karena meniru itu kan bagus, kalau meniru dari yang bagus ya. Kita meniru orang soleh, pakaiannya, sikapnya, muamalahnya bagus. Walaupun kita belum soleh, tapi kita meniru beberapa hal darinya, itu bagus. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian belum menjadi seperti mereka, yaitu orang-orang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, fatashabbahu. Pertama, niru dulu. Serupakan diri kita seperti mereka, niru dulu. Nah, kalau seperti anak kecil itu kepingin jadi Spiderman, apa langkahnya yang buat mereka? Beli baju Spiderman. Nah, akhirnya mereka apa? Berbuat seperti Spiderman. Wah, loncat sana loncat sini, cuma ada sok nempel. Ya, mungkin kalau bisa nempel dia mungkin akan naik nempel. Nah, awal menyerupai dulu, kita juga gitu. Serupakan diri kita dulu dengan mereka, walaupun kita belum seperti mereka. Karena nggak ada ruginya menyerupakan diri kita dengan mereka. Menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah sebuah keberuntungan, sebuah keselamatan. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah menyatakan di dalam kalamnya, kalau kita menyerupai orang soleh dalam pakaian aja, dalam pakaian menyerupai orang soleh, maka niscaya kita akan malu menggunakan akan malu dengan pakaian itu untuk masuk tempat-tempat yang nggak pantas dengan pakaian itu. Mau masuk remang-remang, tempat remang-remang, pakai pakaian itu, sungkan dia. Mau duduk di tempat yang banyak hal-hal yang nggak baik, sungkan dia. Padahal dia hanya merupai apa? Dengan pakaian. Kalau dia nggak pakai pakaian itu, sama dengan yang duduk di situ. Mungkin dia judi, mungkin dia ya minum. Tapi karena dengan pakaian itu dia sungkan. Lah, menyerupai pakaian itu aja sudah menghindarkan kita dari kemaksiatan, dari kejahatan, apalagi kita menyerupai dalam banyak hal. Nah, karena itu dikatakan fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Nah. Lah, beliau mengawali dengan bismillah, di antara sebabnya juga apa? Ngikuti Al-Qur'an. Ayat pertama dalam ayat dalam Al-Qur'an itu apa? Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillah salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Sebagaimana di dalam beberapa riwayat hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, bismillah ini jumlah hurufnya ada 19. Kalau kita hitung jumlah hurufnya ada 19. Malaikat Zabaniyah jumlahnya 19. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang nggak kenal senyum, sinis terus, wajah emosi, wajah marah terus.
karena memang ditugaskan oleh Allah untuk ngantemi, ya, untuk menyiksa, memukul orang-orang yang ahli maksiat. Nah, ketika Abu Jahal ingin melecehkan Nabi saat sholat, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana al-huda amara bitaqwa alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah sanad uz falyat unadia sanad uz zabaniyah. Allah ancam dengan apa? Sanad uz zabaniyah, akan dipanggilkan zabaniyah. Nah, dikasih bodyguard zabaniyah. Nah, macam-macam ya amblas. Jumlahnya 19. Nggak kenal belas kasih, nggak ada rahmatnya. Lah malaikat zabaniyah ini bisa kita hindarkan diri kita darinya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap hurufnya bisa membentengi kita dari kekejaman malaikat zabaniyah, tapi bukan asal baca Bismillahirrahmanirrahim wis aman teko malaikat zabaniyah, gak iso. Seperti ceritanya seorang kiai, ulama yang mendoakan atau membisikkan ke telinganya orang yang kesurupan, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, yang kesurupan sadar, hilang jinnya, pergi ngibrit. Muridnya kepingin niru, ada orang kesurupan, aku iso gampang, ru aku apa sing diwaca, baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, ndak melayu, ya, sini, ya. Malah ngomong, oh, saya apian suaraku dari suaramu, ya. Si enak aku mocone daripada awakmu, nggak lari, ya. Kenapa? Beda. Yang ini baca nggak ada isinya, yang satunya baca dengan banyak isinya, nggak sama. Yang gurunya baca isinya berbobot dalam ucapan bismillahnya, itu dalam dirinya itu kuat, sedangkan ini hanya ucapan lisan, nggak ada apapun dalam dirinya, sehingga nggak membuat jin itu kabur lari. Lah Nabi pun dalam sewaktu-waktu itu mengulangi Bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali. Nah, karena itu jangan kita anggap Bismillah itu kecil. Bismillah itu sangat besar, karena semua isi kandungan Al-Quran itu disumberkan oleh Allah dalam Bismillah. Jadi sumbernya dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tapi kan kita menganggap Bismillah itu enteng, kita anggap biasa, padahal bobotnya sangat luar biasa. Tapi itu hanya untuk orang yang ngerti, ya, orang yang ngerti. Kalau orang nggak ngerti seperti kita, kecil, enteng, ya. Tapi kalau orang yang ngerti, enggak. Nah, makanya Imam Ali mengatakan, kalau aku mau ngarang, ya, Bismillahirrahmanirrahim, lebih-lebih titiknya, insya Allah onta memikul atau membawa karanganku, 80 onta memikul karanganku, belum kelar, belum selesai, ya. Hanya apa? Bismillah atau di titiknya ba. Ilmu kita ndak nutut wis, ndak nutut. Kita aja kadang Bismillahirrahmanirrahim i'rabnya bingung, apalagi misalnya pembahasan apa yang terkandung di dalamnya. Lah manfaatnya Bismillah ini banyak.
manfaatnya bismillah banyak. Di antaranya yang disebutkan, nah, kalau kita mau tidur membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, itu akan dikasih oleh Allah keamanan. Pertama, aman rumahnya dari kebakaran, ya, atau dari pencuri. Yang kedua, orangnya aman dari gangguan jin, ya, atau sekutunya. Yang ketiga, aman dari mati mendadak. Aman dari mati mendadak. Jadi tak mungkin ditangeni moro ndak tangi mati, ndak mungkin. Ditangeni sik tangi. Ya. Bu. Iya Mas. Ayo tahajud tangi sian. Ya. Pak. Ya. Ayo tahajud tangi. Ya. Bangun. Ya, karena apa? Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Setelah itu beliau mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengutip ayat Al-Qur'an, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan untukku, nah, tidak ada ilmu untuk kami, illa ma'alam tanah, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Lah, ucapan ini ditulis untuk menghilangkan sifat buruk dalam hati agar tidak sombong, ya, agar tidak bangga diri, ya. Karena itu akan menghilangkan manfaatnya, ya, akan menghilangkan keberkahan darinya, ya. Sehingga sebelum apa yang akan dibahas, beliau terlebih dahulu mengingatkan untuk apa? Niat, dengan niat-niat yang baik menghilangkan hal-hal yang buruk dari hatinya, ya. Nah, makanya diingatkan dengan ayat Al-Quran, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Lah, ayat ini ucapan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah akan menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, menjadi khalifah di bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, aku mau jadikan, ya, seseorang khalifah di bumi. Lah, khalifah itu bisa dalam arti itu pengganti. Kenapa pengganti? Karena Allah pertama menciptakan jin dan malaikat. Malaikat beribadah kepada Allah di langit, jin beribadah kepada Allah di bumi. Ribuan tahun sudah, ribuan tahun. Akhirnya muncullah dari mereka setelah ribuan tahun sifat buruk, iri, dendam, yang akhirnya di antara mereka ini bertikai saling bunuh.
Lah Allah inginkan di bumi ini penggantinya mereka, yaitu Nabi Adam. Ada yang mengartikan khalifah itu yang akan menjalankan hukum dalam ketentuan Allah, ya, yang mengajarkan, yang menjelaskan, dan yang mempraktekkan serta menghukum kepada mereka yang melanggar. Itu khalifah. Lah ketika Allah mengomong pada malaikat akan menjadikan khalifah di bumi, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, engkau akan menciptakan atau menjadikan di bumi yang merusak, ya, yang merusak ada di bumi dengan kemaksiatan. Wa yasfikud dima, yang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kita ini sudah bertasbih kepadamu, mengagungkan dan memuliakanmu. Artinya malaikat-malaikat ngomong seperti itu kan apa? Jangan engkau ciptakan mereka akhirnya saling bunuh seperti yang dilakukan oleh apa? Banul Jan, ya, jin-jin tadi itu. Karena ketika mereka mengacau, ya, jin yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepadanya di bumi ini mengacau, Allah utus malaikat untuk mengusir para jin tadi itu, ya. Nah, diusir ke pulau-pulau dan gunung-gunung. Katanya malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kita selalu bertasbih kepadamu, ya, dan mengagungkanmu. Akhirnya Allah menjawab mereka, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengenal, lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya apa? Kalian tidak mengetahui maslahat yang ada, ya, aku lebih mengetahuinya, ya. Ada yang mengatakan, aku mengetahui bahwa ada di antara keturunannya Adam yang taat kepadaku, yang beribadah kepadaku, seperti para nabi, para aulia, para ulama. Nah, ada pula dari keturunannya yang bermaksiat kepadaku, seperti iblis. Akhirnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha fa'aradhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama, semua nama, diajarkan oleh Allah. Ya, mau jadi khalifah maka mau nggak mau harus tahu tentang semuanya. Diajarkan oleh Allah tentang semuanya, ya, tentang ini A, fungsinya untuk ini, manfaatnya ini, ya. Ini B, namanya A, ya, dipakai untuk ini, ya, lakukan ini dan lain sebagainya. Diajarkan semuanya, ya. Tsumma aradhum 'alal malaikah. Setelah diajarkan oleh Allah semuanya, Allah tampilkan Nabi Adam kepada para malaikat. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam. Bertanya di situ, Allah bertanya kepada para malaikat,
ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Setelah ditampilkan Nabi Adam di hadapan para malaikat, Allah bertanya kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula, kasih tahu aku nama-nama itu apa. In kuntum shadiqin, jika kalian ya, benar dengan pernyataan kalian, yang akan ada pertumpahan darah dan yang lain sebagainya. Galu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhirnya para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana, maha suci engkau Allah, tidak ada pengetahuan untukku atau untuk kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Artinya apa? Kita enggak mengetahui semuanya. Yang kita tahu hanya apa yang engkau ajarkan, hanya apa yang engkau fahamkan kepada kami, innaka antal alimul hakim. Lah ucapan itu dinukil oleh Habib Abdullah Haddad untuk apa? Menghilangkan rasa bangga diri, sombong, yang itu dapat merusak kemanfaatan dari apa yang akan ditulis oleh beliau. Kalau kita hanya sekedar nulis bisa, tapi kan kita ingin manfaat daripada apa yang kita tulis. Seperti penulis novel dan lain sebagainya, itu menulis untuk apa? Supaya laku, sehingga dia mengarang dengan karangan yang bagus agar orang penasaran dan membelinya. Tapi kalau asal cerita, orang nggak ada yang mau beli, dicetak rugi. Lah yang akan disampaikan ini, yang diinginkan darinya pahala yang terus mengalir. Ketika orangnya sudah meninggal atau orang yang nggak mampu, dan juga niat untuk menyebarkan ilmu. Lah agar bisa tersebar kemanapun, itu butuh harus apa? Manfaat dan barokah. Lah dari mana? Pertama dengan bismillah. Yang kedua dengan niat yang tulus, tidak merasa hebat, tidak merasa mulia, tidak sombong, tinggal bangga diri. Akhirnya walaupun yang nulis itu dari mana, kitabnya bisa kemana-mana. Seperti contohnya Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya. Tinggalnya mereka di mana? Kitabnya sampai di kita. Mereka itu terkadang tinggalnya itu bukan di kota besar. Kalau mungkin sekarang ini kota besarnya, bukan terkadang. Terkadang tinggalnya itu di dusunnya. Untuk ke kota itu butuh perjalanan yang jauh. Tapi subhanallah, kitabnya itu bisa kita nikmati sekarang. Padahal jarak kita dengan mereka itu sudah ratusan tahun. Seperti ini nih, kitab ini Sabilul Risalatul Mudzakarah, pengarangnya itu sudah meninggal kurang lebih 300 tahunan. Tapi kitabnya sampai di kita. Kita bayangkan 300 tahun ada percetakan. Sudah ada pesawat. Terus sampai ke kita ini bagaimana? Kalau sekarang kita mengatakan sampai, memang sekarang lebih canggih, tinggal share PDF sampai, lewat aplikasi-aplikasi, PDF sampai sana sini cepat, nggak perlu dicetak, tinggal foto, jadikan dokumen, kirim, selesai. Kalau dulu tulisannya pun tulisan tangan. Kemudian sampai di kita nih, padahal sudah 300 tahun yang lalu. Apalagi Imamul Ghazali yang sebelum itu. Lah ini karena apa? Karena memang dari keberkahan bismillahirrahmanirrahim, kemudian keberkahan tidak sombongnya mereka, tawaduknya mereka, tidak bangga diri. Akhirnya apa? Kemanfaatannya itu dirasakan walaupun dari tempat yang jauh, yang bahkan jaraknya dari mereka
dalam masa hidup jauh. Nah, ini ya, pembahasan pertama. Semoga yang sedikit manfaat buat kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.